Selamat datang di Nguwong, ngobrol bareng Uwong. Hari ini adalah malam Jumat, di mana menurut orang Indonesia malam Jumat itu merupakan malam yang sangat mencekam, sangat angker, sangat mistis, di mana orang-orang banyak melakukan kegiatan spiritual, kegiatan mistis di malam ini. Nah, perkenalkan, saya Mail. Sebagai presenter, sebagai pokoknya intinya yang nemenin mereka lah, nemenin lu pada untuk malam yang sangat mencekam ini. Nah, malam ini kita akan ngobrol tentang hal-hal yang gaib, bro. Anjir, hal-hal gaib. Nah, karena gue adalah si ahli dalam hal gaib, anjir, akhirnya gue ngedatengin temen nih. Ayo kita langsung aja, Mas Ari Lasso. Canda Ari Lasso. Hendrix Ceper. Hendrix Ceper. Hendrix Alamsyah. Cuma jangan panggil Hendrix ya, panggil aja Wong. Anjing. Kenapa kalau Wong? Wong tuh maksudnya kenapa dari nama Hendrix Alamsyah tiba-tiba jadi Wong? Jadi Wong tehnya ada ceritanya. Pertama teh kan dulu waktu SMP saya tuh ikut eskul basket gitu. Ada suatu hari ngumpul sama si pelatih tuh di rumahnya pelatih. Nah pas ngumpul-ngumpul itu kan biasanya anak basket tuh dikasih nama panggilan masing-masing gitu. Ada yang Kuman itu Kurniawan Rahman. Disingkat jadi Kuman. Banyak lah gitu, ada Ule karena mukanya mirip bule gitu. Ada juga. Nah pas bagian urang teh pas terakhiran urang teh can menang ngaran panggilan gitu ya. Pas dipikir-pikir ku pelatih teh, iya mah kan kamu urang teh kan orang Jawa jadi tapi enggak ada mendok-mendoknya. Soalnya orang teh geus beradaptasi ya. Soalnya di dieu teh aing teh geus leutik gitu. Nah, gitu apal orang Jawa di situ si pelatih teh udah we ngaran maneh mah Wong we. Urang teh reuas nah Wong gitu nya. Pelatih udah mana kan manusia, terus manusia teh bahasa Jawa. Oh emang yang lain bukan manusia? Lain. Oh jadi emang mana main basketnya tuh sama iblis-iblis saking gaib banget, iya. pahit pisan. Jadi aja tinggal diem itu iblis atau terbang mainnya lain di dribble kan. Kita beres itu kan SMP. KB barudak SMP teh rata-rata lebih kenalnya Wong gitu. Oh jadi nama Wong itu dari SMP. SMA ganti lagi nggak namanya? SMA, nah pas SMA teh pas kelas 1 aing teh mau udahlah nggak usah bawa lagi Wong gitu. Pas kelas 1 semua kan anjing Wong naon sih. Tah beres itu kelas 1 teh berhasil nu manggil Wong. Nah, soalnya orang perkenalan diri geus panggil orang Hendrik ke. Tah beres gitu 1 tahun teh ngeunah kieu nu manggil Wong. Pas naik kelas 2 kan di rolling deui. Pas di rolling deui teh barudak SMP baturan aing SMP sakelas jeung urang manggil aing Wong. Jadi seru barudak kelas 2 kabeh nurutan manggil aing Wong. Kita mencar we. Terus kenapa bisa di kuliah nih? Kan kita Wong deui ya. Iya. Geus muak aing. Geus menerima gitu ya. Jadi aing Wong we. Soalnya ada Hendrik mah terlalu barat lah. Ingat banget. Tapi keren bro, anjing. Hendrik anjing. Hendrik pakai X. Pakai X deh anjing. Soalnya diaktin lagi pakai X. Oh iya. Pas orang nanyakeun ka indung urang artina naon ting. Tapi emang orang dulu kayak gitu. Tapi da nu mereng ngaran mah iya sih, lancuk urang. Lancuk mereng ngaran. Bapak indung teh pas bahasa eta teh keur ngeleg digana kalayeung ngaran anak aing naon. Geus lah bae kumaha maneh we ka budak kayak ka anak. Cek maneh naon Hendrik nya geus Hendrik. Digana mah pas di nyata lancuk urang teh keur ngadengekeun lagu ieu Jimi Hendrix. Kita emang Jimi Hendrix banget lancuk teh. Jadi for your info nih, gua sama Wong tuh emang satu kuliah, satu fakultas malah. Beda fakultas. Kalau gua tuh FPSD, Wong juga FPSD. Kalau gua tuh Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, kalau Wong tuh Fakultas Pendidikan Santet dan Dukun. Aduh, kurang banget bro. Garing banget anjing. Kebetulan orang juga ini ketua PSI.
PSI apaan? Persatuan Santet Indonesia. Anjing. Dan makasih udah disupport ya, tadi garing banget mana jadi mana dan garing. aing lagi mencoba inovasi baru di PSI, aing teh mencoba inovasi ini. Kan sekarang lagi berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, aing teh mau meremixkan santet sama teknologi. Anjing, eta keren sih. Santet online. Anjing. Aing mau buka Tapi usaha. emang banyak kan dari dulu juga udah ada kayak Primbon. Tahu nggak sih zaman Oh iya tuh. 2010-an yang kita teh masih zaman warnet nih anjing, datang di satu bilik warnet tuh kita ngumpul pada anjing Primbon. Primbon Jawa. Yang enggak Primbon yang hantu, tahu nggak sih? Yang ada yang terkenal tuh hantu ini, hantu suster yang bawa apa namanya, boneka kelinci. Oke, bukan anak 2010. Kelahiran 2010 ya atau kemana? Oke. Nah, Wong, kan ini banyak nih di hits banget nih istilahnya di anak-anak lah, di anak-anak prodi kita yang banyak yang bilang bahwa Manu tuh adalah anak apa ya istilahnya? Indigo lah. Ya nggak sih? Apakah lu nge-ACC? Iya, gua anak indigo. Anjing. Kalau disebut anak indigo gitu ya, bisa lihat yang kayak gituan mah enggak gitu. Cuma kalau saya mah pendekatannya melalui metafisika. Metafisika itu apaan sih? Bedanya indigo dan metafisika deh. Metafisika sama di kehidupan kan kita tuh ada filsafat sama saintis. Iya. Filsafat sama saintis. Nah, di filsafat itu kan ada beberapa cabang di dalam filsafat. Nah, metafisika itu termasuk ke dalam cabang dari filsafat, dan metafisika itu sendiri dari pengertian katanya sendiri, metafisika, meta itu yang melampaui. Fisika itu kayak fisik gitu. Fisik itu yang bisa dilihat gitu, nampak. Ini gelas kopi fisik gitu, bisa disentuh, bisa nampak jelas gitu. Kalian yang semua di sini itu fisik gitu. Nah, ini yang melebihi sesuatu yang bisa nampak gitu. Jadi dari metafisika itu yang dipelajarinya itu dunia kuantum. Dunia kuantum. Serius enggak? Ya, lanjut dulu. Nah, jadi yang dipelajarinya tuh mempelajari apa sih yang ini kan kita tuh kehidupan di sini. Nah, apa sih yang di belakang layar dari kehidupan kita tuh? Kayak dunia gaib lah kayak gitu. Dunia gaib, makhluk astral, Tuhan, nabi yang kayak gitu. Oke. Jadi gini, gue pernah baca kayak ada namanya tuh dunia kuantum. Dunia kuantum itu adalah sama yang apa yang tadi kata lu bilang, bahwa dunia kuantum adalah dunia yang nggak bisa dilihat. Salah satunya yang hidup di dunia kuantum apa? Virus. Makanya kenapa lu bisa ngerasain bisa ngeliat nggak sih virus gimana? Corona nih contohnya nih, bisa ngeliat nggak sih virus gimana? Enggak kan kalau dengan mata telanjang. Tapi lu bisa ngerasain bahwa anjing gue kena virus nih kayak kena corona. Nah, kalau dalam ini hal saintis yang gue pernah baca kayak gitu. Tapi kalau itu mah kalau apa tadi dunia kuantum berarti masuknya ke saintis. Soalnya masih bisa dibuktikan sama penelitian. Oh, balik lagi karena sains dan filsafat itu berbeda. Kalau filsafat itu kan kayak kepercayaan. Jadi ya di metafisika itu kita nggak boleh misalnya ke mana gitu. Sesuatu yang aing percaya itu mana itu nggak harus percaya gitu. Kecuali di saintis gitu. Kayak kopi rasanya pahit, berarti boleh dites, cobain sendiri, kan benar pahit gitu. Jadi bisa dites gitu. Kalau filsafat itu gimana kepercayaan Tuhan, gimana kepercayaan. Oke. Jadi itu adalah orang istilahnya diganti lah, jangan indigo lah ya, metafisika berarti. Metafisika. Ya, nah, metafisika ini tuh tadi definisinya sudah dijelaskan. Terus lu dari kapan sih udah bisa maksudnya metafisika seperti itu tuh? Mempelajari metafisika. Oh, ini lu mempelajari bukan turunan? Keturunan langsung dari ayah. Oh, turunan. Enggak, jadi gini, dari kecil itu gara-gara turunan dari ayah. Ayah mah kan salah deket, ya bisa yang kayak gituan, turunan. Nah, gara-gara turunan ini, orang teh jadi sering kayak ganggu gitu. Diganggu kayak gimana? Diganggu kayak dijailin tuh. Contohnya deh. Contoh, pas lagi kecil gitu ya, pas lagi tidur gitu, si selimut, ini mah kejadian mistis yang pertama kali dialamin gitu. Ini umur berapa nih? Masih di Jawa. Masih di Jawa. Jawanya Jawa mana sih? Jawa Tengah, Pekalongan. Pekalongan. Masih kecil itu masih polos pisan, lagi tidur, selimutnya jual ada yang narik teh. Nah, pas itu waktu itu mah masih kecil teh gini. Gimana kalau itu adik lu? Belum punya. Belum punya adik. Si anjing. Lanjut. Ya gitu, dari situ sampai ke SMP banyak kayak yang kok orang lain nggak pernah ngalamin, orang sering gitu. Nah, jadi dari situ aing teh pas ke SMA ketemu sama teman yang emang dia juga belajar metafisika gitu. Dia tingkatnya lebih tinggi pisan dari orang. Jadi orang belajar dari dia gitu. Emang belajar gitu
lama ya metodenya, atau soalnya yang pernah gue denger tuh kayak belajar hal-hal kayak itu kayak contohnya gue deh, paman gue, jadi dia tuh emang sama bisa, terus gue nanya-nanya dijelasin lah gimananya dia mulai bisa, terus belajarnya seperti apa, mulai dari puasa muti, terus sampai akhirnya tingkat terakhirnya dia dikubur bener-bener pakai kafan kayak mati, terus pakai selang ke atas buat nafas selama 3 hari. Nah, apakah emang sesusah itu belajar metafisika atau kayak gitu? Kalau itu mah berarti ke ilmu ya, udah masuk ke ilmu. Oh, beda. Terus metafisika itu kayak teorinya dulu. Teorinya dulu baru kan ada praktek-prakteknya. Nah, kalau orang sekarang mah lagi latihan ngatur energi doang sih. Ngatur energi contohnya kayak energi dalam. Oh, kalau ini kayak Mahatma lah, tau nggak Mahatma? Mahatma Gandhi. Kayak bukan kontol. Itu mah toko anjing. yang bisa tiba-tiba buk atau misalkan botol dipecahin. Iya, itu mah emang apa perisai diri. Lindung diri. Ya apa namanya itu? Banyak gitu. Bukan cuma gitu doang sih. Yang batas ucap juga ada. Oh, ada. Batas ucap gimana contohnya? Batas ucap. Misalnya orang udah sampai ke tingkat itu, tingkat ilmu yang cuma sebatas ucap, cuma sebatas niat doang. Misalnya mana teh lagi naik motornya teh kenal teh gandeng gitu. Orang teh ngerasa keganggu, orang itu naik motor, tahu orang teh ngucap kenukul cing mana teh 5 meter atau 10 meter kemudian teh labuh, pasti bakal labuh. Ada yang kayak gitu? Ada. Anjing, ngeri banget. Makanya kalau udah nyampe itu definisi mulutmu harimau yang beneran anjing. Nah ya makanya kalau udah nyampe ke tingkat situ, ucapannya tuh benar-benar dijaga benar-benar gitu, jangan asal ucap gitu. Apalagi pas lagi emosi. Berarti kalau hal kayak gitu, apapun yang gue ucapin bisa langsung jadi dong. Kayak istilahnya kun fayakun lah kalau gitu berarti. Tergantung kepercayaan, tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Semua di dalam filsafat sama metafisika itu tergantung kepada keyakinan sih. Cuma ilmu, kalau misalnya orang latihan nyimplang gitunya, nyimplang apaan? narik energi masukin ke mana gitu, kayak ngerasuk. Jadi narik itu roh, kayak roh gitulah, masukin ke tubuh mana gitu. Nah itu kalau padahal orang tuh udah bisa gitu, misalnya orang udah bisa gitu, cuma orang tuh kurang yakin kamu itu mah pasti bakal susah gitu. Tapi kalau udah yakin mah pasti gampang. Jadi metafisika mah tergantung keyakinan. Oh gitu. Semakin yakin semakin gampang. Terus yang lo pelajarin itu adalah istilahnya ilmu putih atau hitam nih. Nah, pembagian ilmunya. Balik ilmu nih. Ilmu teh ada 3, ilmu putih, ilmu hitam, ilmu netral. Enggak, ilmu biru. Ilmu versi hitam. Baru bikin buku jadi kode ya. Ilmu putih, ilmu hitam, ilmu dari komputer atau anjing. Jadi abu-abu atau ini dari komputer aja yang datang. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu hitam berselubung putih. Ilmu hitam itu yang berbahaya, itu yang ilmu hitam berselubung putih. Itu kayak gimana? Misalnya kalau dari ilmu putih dulu ya. Ilmu putih mah emang orang benar-benar latihan energi gitu, kan semuanya mah ilmu mah berasal dari energi itu sendiri. Latihan energi nah udah gede gitulah energi itu tuh. Yang gitu tuh emang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji gitu. Emang kita dari itunya niatnya emang buat beribadah gitu. Nah, kita meminta ilmu sama izin Allah gitu kan. Semua ilmu itu atas izin Allah. Tapi yang ilmu hitam atas izin Allah juga nggak? Enggak. Nah ini yang ilmu putih kan gitu. Nah kalau ilmu hitam kita memintanya bukan ke Allah tapi ke jin. Jadi kayak apa? Kayak melakukan suatu perjanjian lagi. Ada timbal baliknya gitu. Misalnya pengen bisa nyantet gitu kan. Nyantet kan butuh bantuan dari jin. Mana teh buat perjanjian sama jin itu. Nah nanti mana dapat kekuatan apa? Jin itu bakal mana bakal ngasih apa gitu ke jin itu. Nah itu ilmu hitam yang minta bantuan sama jin. Nah kalau yang ilmu hitam berselubung putih itu mana teh dia kurang lihat ke ilmu dia. Taman teh yang ilmu kan. Jadi hayang ilmu gitu misalnya. Taman teh hayang ilmu tapi gimana jalanan jika nu bener menangna mana jadi rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, tapi niat mana nih ibadah, niatnya yang menang ilmu. Nah itu ilmu hitam berselubung putih. Oh gitu. Mana tertarik nggak dengan anjing boleh nih belajar ilmu nih pelet atau apa namanya rawa rontek anjing goblok anak-anak Jakarta anjing tawuran mau nggak belajar ilmu minat nggak sih belajar ilmu nukumala yang apa sih tahu nggak yang satu kicepannya langsung mana bisa jadi ada tiba-tiba di Jogja misalkan itu apa sih namanya ada goblok ada atas angin apa gitu anjing. Jadi ilmu mah didapetinnya tuh tergantung tahapan kita. Jadi semakin edan gitu ilmunya semakin gede juga latihannya.
sedangkan aing latihan energi juga udah capek gitu. Emang latihan energi kayak gimana sih? Nah, kenapa Olah nafas. nafas? Olah nafas. Nafas doang. Olah nafas Berarti doang. semua orang bisa dong kalau Emang nafas doang. bisa, asal yang pertama kalinya udah punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya Pancasila. kalau 5 sila. Dasarnya kalau misalnya emang dari biasanya mah kalau nggak dari turunan dikasih sama orang. Terus kalau orang awam nggak bisa dong? Nggak, kalau misalnya kan ini ya, misalnya orang teh udah bisa gitu main energi, orang teh cuma ngatur nafas doang, nah mana itu cuma nyobain apa yang orang lakuin gitu. Misalnya orang teh so connect ulang ya. Misalnya orang teh nggak bisa mainkan energi okay. Tinggi ya. Mana itu orang awam biasa, yang biasa. Ngeprek madu kungkul biasanya. Terus pakai sarung kasang-sang. Iya. Pak Budi, yo anjing. Kenal itu meditasi. Terus. Tahu orang teh olah nafas kan latihan emang latihan teh olah nafas sungkul gitu. Taman teh nuturkeun juga we urang olah nafas juga si uang bisa gitu juga si uang tah. Eta biasana bisa gitu ngan energi nu keluar teh kadang aya kadang eueuh. Jeung eta ge kadang bisa kadang teu. Gitu. Jadi mun itu urang ge untung-untungan berarti gambling atau mah? Gambling anjing da kebe kehidupan judi anjing. Judi ada tuh. Judi teh dasar sebenarnya teh. Ieu mun eta minta dasarna heula. Yang nu bisa nunggu tinggi gitu lah. Jadi misalkan orang teh dari gitu teh aya tingkatan teh mega gitu. Mega mendung. Batik atau goblok. terus. Tangga saya teh lebih mana dia? Anjing bawa aing ya. Ngomongin batik teh ingat kampung aing teh Pekalongan kayaknya. Oh iya. Batik. Bener. Bukannya dia batik anjing dari Ustaz. Tapi emang batik keren, Bro. Kagok ngomongin batik. Kalau di Pekalongan eta kualitasna halus pisan. Mun orang teu pindah ka dieu orang jadi seniman batik. Tapi emang di apa ya Jawa teh emang hal-hal bisnisnya teh emang ini banget, keras banget lah. Keras banget ya. Apa ada pengalaman selain yang ditarik selimut itu enggak? Bagi orang. Atau bebas keluarga orang siapapun deh. Dari mana dulu aja deh di Pekalongan waktu mana kecil yang pas first ditarik selimut nih. Terus udah itu ini tarik doang udah tidur lagi. Tidur lagi. Soalnya masih kecil doang. Apaan sih gitu. Nggak mikir-mikir yang aneh-aneh, bentuk-bentuk kayak gimana gitu. Nah, di situ teh banyak lah yang itu mah kayak yang ini kan rumah orang teh di Jawa teh sampingnya tuh kayak kantor kepala desa itu kan. Kantor kepala desa. Nah, kan di kantor kepala desa teh ada patung apa tuh? Patung KB. Ada ya kan. Ada sosialisasi KB. Ada patungnya kan hiji ibu dua ayah. Hiji ibu, ayah, anak cowok, anak cewek gitu kan, keluarga KB kan eta teh. Tingku naon si patung nanti juga aya isian gitu ya. Taunya ada isian gimana? Jadi aya semen, ya pasti aya isian meureun. Nya kayu eta mah. Tah eta teh mata teh disimpanna di gudang, tahu kerasane urang itu di nunggu urang teh di ieu pepatahan gitu. Kade mun ulin ka. Soalnya kan ieu teh rumah, ieu teh balai desa. Tas si belakang balai desa teh ada kayak kebun lagi gitu, belakang rumah orang juga sawah gede gitu. Nah di situ tuh ada kebun kelapa. Terus di belakang balai desa teh tahu orang teh sama teman-teman buat si orang teh ngalak kelapa di dinya teh ngalak kelapa. Terus orang teh ingat kain ka pepatah urang eta teh di gudang teh aya patung KB eta ceuk orang teh ulah ditempukkeun bisi menang gaguan naon lah urang kan jelemana ngeyel teh hayang membuktikan sesuatu yang di luar nalar gitu. Urang ningali kan itu teh kaca kain teh juga hordeng cuma enggak full ketutup teh gini. Oke. Ada celah dikit lah. Aing lihat dari situ setelah itu patung KB bener lagi patungnya mah emang sih kelihatannya rada suram-suram gimana gitu. Pas dilihatin semenit 2 menit apaan enggak kerasa enggak ada apa-apa gitu. Pas lama kelamaan si mata orang teh kayak enggak bisa gerak lagi gitu. Jadi gini. Jadi apaan tuh? Anjing jam harja tuh goblok. Jadi cuma fokus ke situ. Pas lama kelamaan kepala orang langsung pusing, habis pusing langsung pingsan. Oh iya. Pas bawa ke rumah, pas disadari sama indung orang bukannya ditanya kamu nggak apa-apa gitu langsung. Ai maneh nanaona senang geus nyaho ulah ditempokeun. Orang
Emang feelnya gimana sih pas ngeliat itu? Anjing, ini beda nih, ada apa? Feelnya apa yang terasa gitu? Kayak kan kalau aing kayak ngeliat anjing patung ya udah patung. Iya itu juga yang lihat ada feelnya. Lihat patung ya kayak patung, cuma kan ada email ada yang ngisi gitu, jadi di pikiran teh sih kelihatan suram gitu. Nah pas lama kelamaan ya udah kelihatan suram doang, nggak ada yang lain lagi. Cuma mereka tuh nyerangnya kan bangsa mereka tuh kalau mau nyerang kita tuh, kalau kepala nyerangnya ke kepala berarti itu pusing. Kalau nyerangnya ke biasanya mah ke ulu hati, ke perut, udah sih gitu. Kepala, ulu hati sama perut. Perut mah ntar ujung-ujungnya enak. Kalau kan selain itu ada lagi nggak? Kayak soalnya gue ada cerita juga di daerah Jawa Tengah sama ceritanya. Ya, maaf tadi ada kameranya error ya, beginilah kalau kita bekerja dengan amatir ya. Kita lanjut aja ke tadi kita ngomongin tentang pengalaman mana waktu masih di Pekalongan nih. Bukan pengalaman orang sih, pengalaman keluarga orang. Oke. Orang belum lahir gitu pas waktu itu. Oke. Nah, jadi kan ada gitu suatu hari keluar orang teh kan sekarang tuh 6 bersaudara. Itu tuh masih baru anak keempat yang lahir. Jadi cuma baru ada yang belum lahir cuma orang doang. Jadi berapa bersaudara nih? 4 bersaudara yang belum lahir. Yang terakhir teh masih bayi. Nah, liburan tuh kan di situ tuh kan ada keluarga besar gitu lah, saudara-saudara pada ngumpul gitu, liburan ke pantai gitu kan. Di Pekalongan tuh destinasi wisatanya tuh pantai yang di utara gitu. Nah, satu hari itu udah gitu ngumpul-ngumpul, si ayahku tuh kayak ngajak naik perahu gitu. Kan di situ tuh ada perahu perahu kayu gitu gini. Yang cuma muter-muter doang. Oke. Ngajak gitu tuh, mama aku tuh lagi nonton kayak live musik gitu, karaokean gitu. Nah, yang pas itu tuh kan dibagi dua nih. Si bapak megang 2 anak, mama aku juga megang 2 anak. Enggak, datang yang anak pertama tuh masih di jalan, yang paling gede masih di jalan. Jadi lagi nyusul gitu. Oke. Nah, si papaku tuh nyuruh yang aku yang kedua buat manggilin mamaku buat ikutan naik perahu gitu, ngajakin naik perahu bareng. Nah, dari situ tuh mamaku tuh dari dulu udah nggak mau naik perahu gitu, kayak males aja gitu naik perahu. Padahal kakak aku yang dari mama teh kayak pelaut gitu, nelayan. Nah, tapi si papaku teh maksa-maksa, jadi mamaku teh ngikutin nyampe ke tepian doang, ke tepian. Di situ tuh ada dua perahu. Nah, yang satu tuh lagi pengisian penumpang, hampir penuh. Nah, papaku tuh ngebet bisa ngajakin mamaku buat naik gitu, naik bareng-bareng gitu, keluarga gitu. Tapi kakakku yang terakhir itu yang masih bayi itu nangis, nahan, kayak yang nggak boleh naik perahu gitu. Nah, pas gitu si perahu yang pertama tuh udah penuh. Jadi si ayahku teh nggak jadi naik perahu yang itu. Nah, nggak beberapa habis itu kan perahu yang satu teh jalan. Nah, si pantai itu kan jarak perahu teh harusnya sebelum dari laut lepas sampai pantai itu kan air tuh ada 2 macam. Yang pertama tuh air biru sama yang air rada hijau lah gitu, soalnya dekat pantai gitu. Nah, harusnya tuh perahu yang itu tuh sebelum nyampe ke air biru. Di Jawa mah banyu biru gitu, banyu biru harus sudah muter balik lagi ke pantai lagi. Nah, ini mah itunya nakoda lah, bisa disebut nakoda gitu, malah lurus terus, puter baliknya pas di air biru. Padahal mah nggak boleh, soalnya perahunya bukan untuk laut lepas gitu. Pas muter balik nggak tahu kenapa si perahu teh jol kebalik. Nggak lama kemudian yang di samping pantai semua pada gempar kan gitu, pada teriak-teriak, termasuk mama aku pakai bawa jaket dilepas gitu, dikibarin buat tolong itu bantuin gitu. Nah, perahu yang lainnya pada masuk semua ke situ, pada bantuin nyelam. Pas nyelam di situ tuh 25 yang naik itu pengunjung. Nah, pengunjung dua orang, nakoda 1, anak kapalnya 1. Nah, si nakoda 1 sama anak kapalnya itu dicari-cari tuh udah nggak ada. 2 itu tuh, cuma yang 25 pengunjung tuh selamat semua. Cuma kan itu tuh dari tenggelamnya itu sampai bantuan datang tuh nggak sampai semenit lah, soalnya kan itu mah langsung jadi sorot utama pisan. Cuma kata mamaku si air biru tuh emang nggak seganas yang air hijau yang dekat pantai. Kan deket pantai mah biasanya kayak ombaknya gede gitu kan. Nah, itu mah di air biru mah tenang gitu, cuma gedenya di dalam. Jadi hilangnya gara-gara di dalam gitu. Cuma yang 25 mah nggak hilang, cuma yang selamat lah. Selamat, yang hilang mah cuma yang nakoda sama itu. Nah, seminggu sebelum tragedi itu tuh mamaku dipesenin sama kakek aku yang nelayan tadi, yang orang situ lah gitu, kamu kalau main ke pantai yang ini hati-hati gitu, soalnya kan
si kakek aku tuh kan bisa gitu lah. Dulu agamanya itu masih agama Kejawen. Oh, okay. Jadi dimimpiin dia tuh sama Dewi Lanjar. Ini pantai Pekalongan tuh pantai utara. Kan kalau pantai selatan Nyiroriu. Saya kan kaunya Kiduls. Nah itu mah Dewi Lanjar. Di mimpinya tuh Dewi Lanjar tuh bilang ke kakek aku tuh mau minta tumbal gitu. Itu tuh 25 orang mau minta tumbal 25 orang buat ya itulah buat tumbal dia gitu, buat pantai itu. Nah kata kakekku, iya nggak apa-apa minta tumbal 25 orang nggak apa-apa, asal jangan orang-orang sini, jangan orang deket sini. Nah 25 orang korban tadi itu orang-orang luar semua. Jadi rombongan semua, bukan orang Pekalongan semua, misalnya orang luar Pekalongan. Ini kan tepatnya di sini, misalnya di sini di Bandung gitu. Nah itu tuh pengunjung dari Jakarta gitu misalnya. Oke. Kalau tumbal ini tuh di sananya dijadiin apa sih, Bang? Tumbal kurang tahu sih itu mah masalah situ. Masalah mereka lah ya. Masalah mereka gitu. Yang penting mah, tapi biasanya kalau misalnya sesajen gitu mah. Kalau sajian iya sajian. Kalau sajian mah buat konsumsi mereka gitu. Itu emang bener-bener dimakan sama mereka? Iya, sari-sarinya. Sari-sarinya. Jadi misalnya si makhluk astral itu, dia makhluk gaib gitu lah. Misalnya perjalanan gitu ya. Mana ketemu lewat kuburan bau mawar melati gitu. Yeah. Melati. Nah itu berarti makhluk itu tuh konsumsinya sari-sari dari melati. Makanya baunya melati. Kalau bau bangke goreng parap berarti. Kurang miskin tuh sama. Kunti bisa goreng parap anjing. Ekonominya rendah. Mun bau bangke berarti eta ngisepnya sari-sari bangke gitu kan. Biasanya kan gini. Terus kalau yang sajiannya nasi kuning baunya apa? Ada gitu. Ada yang tumpeng sajian mah syukuran. Oh, syukuran. Syukuran itu boleh. beda. Syukuran boleh, sajian enggak boleh. Syukuran mah kita emang syukuran misalnya nasi tumpeng, kita syukuran ngeriung kita syukuran kepada Allah udah memberi kesejahteraan atau apalah gitu. Nasi makanannya kan dibagi-bagiin lagi sama kita yang makan kan. Iya. Kalau sajian mah kita kayak berterima kasihnya kepada mereka. Iya, bukan kepada Allah gitu. Terus itunya disuguhinnya emang kan buat mereka gitu. Oke. Terus kalau sajian ini tuh boleh nggak sih dimakan sama kita? Iya, boleh sih. Oh boleh, serius? Asal makannya, asal ntar kalau ada apa-apa berani tanggung jawab aja gitu. Paling serang dikit. Balasan deh. Serang deh. Jadi gini Om, gue juga ada cerita lah sama di Jawa juga nih. Jadi ceritanya nih baru pulang turun dari Merbabu. Nih baru turun dari Merbabu, terus bingung nih kita mau kemana lagi? Anjing kemana lagi ya? Waktu itu posisi 8 orang. Anjing kemana lagi ya? Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke suatu pantai di daerah pantai selatan Jogja. Nah di sana tuh akhirnya dengan perjalanan dari Boyolali ke pantai ini tuh sekitar ada 2 jam 3 jaman lah. Nah begitu sampai pantai itu sekitar jam 8 jam 9 malaman lah. Nah udah sampai turun ngeliat tuh di depan tuh jadi kayak ada pasar kaget gitu di depan pantainya persis. Jadi ini pantainya itu pernah masuk di Diari Misteri Salah kalau pantai umum terkenal pantainya, tapi jangan disebutin lah, nggak usah. Turun lah, udah gitu ngelihat anjing ini kok rame. Awalnya kita mau istilahnya anak indie tuh syahdu-syahduan lah anjing di tepi pantai pakai tenda api unggun kan kayak gitu. Kok ini malah rame kayak ada pasar kaget, terus ada kayak toa gitu. Mereka ngomong-ngomong tapi pakai bahasa Jawa. Ya, akhirnya karena kita gak ngerti bahasa Jawa 8 orang, ya udah cuek aja. Oh ini pasar kaget kan, jadi cari makan gampang. Turun nyampe pantai. Di pantainya itu banyak banget kayak ada api bara gitu. Api kayak api unggun tapi kecil-kecil kayak segini-segini. Oh ini banyak juga yang nenda nih. Anjing santai berarti banyak orang, tenang. Bikinlah kita tenda. Bikin ngobrol. Nah, pas di tengah obrolan itu karena badan kita udah capek, anjing akhirnya aing sama teman aing namanya ada Rafa berniat untuk nyari minum indigo. Intisari dingin, let's go. Nanti nyari minum lah karena udahlah kagum capek. Akhirnya berbekal omongan cabut ke kerumunan itu, kita ngobrol nanya-nanya. Pas begitu kita sampai ke kerumunan itu, ternyata itu bukan orang-orang yang lagi nenda. Orang-orang yang lagi tapak gini semua. Anjing, kaget kan gitu. Di pesisir pantainya lagi tapak gitu semua. Anjing, goblok ini apaan anjing. Itu bener-bener, jadi sepanjang jalan itu ada kayak jalan gitu, ngebentuk trek. Itu kembang tuh ditaburin 7 rupa banyak kayak bikin trek gitu. Sepanjang jalan kita ngeliatin kembang-kembang itu, mereka tuh melototin gini.
Anjing. Tegelu tapana teh esa. Itu anjing ada 40 orang lah, penuh banget. Nah, di pantainya, di yang sebelah kirinya, jadi kan gini, ini yang pasirnya, ini udah air, ini udah pantai. Di pantainya itu ada sekitar 8 sampai 7 sampai 8 orang lah. Mereka juga tapak, tapi mereka tapak gitu, mereka tapak begitu ombak kena mereka, plus berdiri, mereka maju sampai habis kepala, sampai nggak kelihatan, sampai udah aing sama teman aing, anjing ini apaan, anjing panik kan, anjing soalnya bener-bener ngelototin, anjing ini apaan, sampai hilang, bener-bener hilang. Udah cabutlah arahin ke pasar kaget, kita cabut ke pasar kaget dengan berbekal mau nanya ini apaan sih. Datang ke pasar kaget, begitu nyampe ke pasar kaget mereka bukan jual makanan, jual keris, jual jenglot, jual anjing, makin aneh kan, bangsat ini apaan ini. Sampai akhirnya kita berani nanya lah, mas ini tuh apaan sih, kok bisa kayak gini. Ternyata setelah di searching juga, kalau bisa di searching 9 April di pantai tersebut itu adalah yang gue baca di artikel. Ini artikel ya, yang mana artikelnya berarti adalah pendapat orang lain atau orang lain, jadi belum fix juga. Dibaca di artikel di Google itu 9 April di pantai tersebut itu adalah pesugihan tanpa tumbalnya Nyi Roryu. Anjing, kan makin baru ingat gue, anjing goblok, tendanya kebetulan warna hijau, anjing lari lagi goblok, hancurin ya gitu. Anjing, emang hal di daerah Jawa Tengah tuh emang masih kental gitu ya? Banget anjing. Oke, ini pengalaman di Jogja mana nih? Pindah ke Bandung tahun? Bandung sini. Pindah ke Jawa Barat 2000 berapa? 2007, 2008. Pasti beda kan si suasananya? Kalau pas pindah sih masih sama di, cuma kan di tempat baru teh gini. Soalnya pas emang lu rumah di mana sih? Hah? Rumah di mana? Oh, Cimahi. Enggak, pertamanya di Cibadoyo. Cuma pas pertama kali pindah ke sini juga ada masalah. Apa tuh? Pas ngontrak rumah, ini kan ngontrak rumah, sebelahnya tuh ada rumah, iya tuh rumah orang, sebelah tetangga, sebelah kali gede gitu. Nah, rumah yang tetangga orang yang samping kali itu, penghuninya tuh nenek-nenek gitu. Terus nenek-nenek tua itu tuh nggak tahu mentalnya kurang sehat, nggak tahu gimana gitu, asa ganggu ya, kelihatannya tuh asa serem gitu sih rumahnya juga. Nah, pas 3 hari atau 4 hari ditinggal di situ, kan di kamar tuh ada kresek gitu, kresek kegantung gitu di belakang pintu. Nah, pas dibuka sama mamaku teh, dibuka si kreseknya, isinya tuh gigi. Gigi manusia. Gigi bener gigi. Gigi bener gigi. Orangnya saking gitu ya nggak berani lihat gitu, cuma yang lihat tuh kakakku sama orang tua doang. Nah, habis itu kan mamaku tuh langsung kaget, takut gitu. Pas nanya ke tetangga yang sebelah, karena dia sebelah kiri, berarti sebelah kirinya, ini tuh kenapa asalnya gini? Soalnya pas 3 hari itu tuh emang hawanya tuh hawa beda gitu. Hawa beda. Pas nanya yang ke tetangga ini, katanya ini tuh rumah bekas yang punyanya tuh bekas tuh bunuh diri. Nggak lama dari bunuh diri. Nah, bunuh dirinya tuh di kamar itu bunuh diri. Jadi giginya nggak tahu kenapa, nggak tahu apalah gitu, kenapa harus gigi gitu yang harus digantung di situ ya. Aku nggak pikir panjang, langsung pergi nyari kontrakan lagi. Itu baru 3 hari tinggal di situ. 3 hari di Bandung. Nggak minta balikin uang atau gimana gitu. Pindah lagi ke Cibadoyo, masih di Cibadoyo cuma beda rumah lagi. Terus dari situ mah nggak ada yang aneh-aneh. Pas aneh-aneh lagi pas di ini Cimahi. KBB yang sekarang sekomplek lah, di komplek itu banyak lah. Kayak mamaku tuh kayak pas pindah ke sini tuh ngewarung gitu ya. Iya. Jadi ke pasarnya tuh subuh jam 2 jam 3 gitu lah baru berangkat ke pasar. Nah, di komplek orang teh penghujung komplek tuh ada kayak kebun bambu teh gini. Kiri kanan teh kebun ujung bambu. komplek ini tuh. Terus emang tempat itu tuh katanya angker gitu. Ada yang dibunuh lah di situ, banyak cerita-cerita gitu. Nah, ini jam 2 subuh atau jam 3 malah gitu. Keluar nyiapin motor, manasin motor. Pas lihat ke tempat itu teh ada kayak cewek putih rambut panjang. Kata orang gitu mikir-mikir dulu, lihat-lihat, nah cenah ada cewek cantik gitu malam-malam keluar gitu. Mama orang mah positif thinking, itu yang positif, terlalu positif. Terlalu positif jam 2 subuh ngira-kira ya gitu. Aya nu keur ngaronda seorang dipanggil ke lindung mereka, "Pak, sini Pak. Itu ada cewek cantik sana. Kerja tuh masuk ke kebun awi, kebun bambu." Dikejar kok bapak itu lindung orang, naik motor lindung orang, pas dikejar teh asup ke si ceweknya teh masuk ke, jadi situ teh kayak ada sungai kecil teh ini. Di bawah jalannya tuh ada sungai kecil. Jadi masuk ke sungai itu. Masuk hilang. Kata si bapak, "Udah Bu, itu mah kunti Bu." Udah biasa sih. Si bangsat ini, jadi si penjaganya juga udah biasa. Kayak, oh ya itu mah kunti. Udah, itu. Anjing aneh banget, anjing goblok Kak. Anjing kunti goblok. Oh ya kunti. Udah itu mah kunti Bu, udah.
emang sih di situ tempatnya rada angker. Waktu itu juga pas orang pas adalah malam apa orang teh kan ke rumah sakit ada yang ngejenguk orang sakit. Pulang teh jam 2, jam 1 pulang lewat situ kan orang naik mobil. Jadi jalan teh si kebun itu lumayan panjang lah gitu. Pas awal masuk teh hawa udah beda. Terus kan orang teh makanya malam-malaman nggak pakai AC gitu kan dingin. Aing pakai angin alami lah. Angin gelembung. Namanya masuk angin. Tangis gitu mulai kerasa bau melati juga nanti terbalik sesuai positive thinking. Pas maju pas nepi pertengahan si kaca jendela tukang belakang kiri belakang kebuka serangan. Iya yang numpang serius pas itu nggak orang positif soalnya di kebun eta kai mah orang teh tepat jauh jadi kadang di nepi gitulah babas kena enggaskeun tadi Anjing goblok. kunci teu lompat ketang ieu non leumpang gancang teh leumpang rusuh asup kuwi mah tutup kamar geus sare babacaan. Nah, ini masalah bau melati nih. Katanya beda nih bau melati dan bau bangke. Katanya yang bau melati itu baik, tenang, nggak akan apa-apa, nggak akan jahil. Yang bau bangke itu beda, jahat. Bener nggak sih? Kalau bau-bauan itu mah ini sih itu mah berasal dari konsumsi merekanya. Oh, jadi sebenarnya bukan dari sifat. Bukan dari sifat, bukan. Gitu. Karena sebagian besar jin itu sifatnya kan nakal, jahil gitu. Jadi nggak ada yang mau baik. Jin yang Islam istilahnya atau yang apapun. Oke. Apalagi kalau jin Islam. Jin Islam kalau misalnya merasuk ke kamu gitu, nanti kesurupan jin Islam, orang bebacaan ayat kursi, Al-Fatihah atau moal mempan. Oh iya. Soalnya jin Islam mah geus apal KB Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an jadi teman-teman jadi lebih hese menurut keasupan jin Islam. Oh tapi emang ada maksudnya tragedi keasupan. Jadi si jin Islam teh dia emang baca Al-Qur'an sebenarnya. Kan jin mah hidup teh umurnya teh ribuan tahun. Iya. Jadi udah belajar dari dulu gitu kan. Jadi mereka tuh belajar apa yang baik, apa yang buruk. Jadi mereka tuh belajar buat nyesatin para kita lah manusia gitu. Jadi jin Islam mah mereka lihat dulu dari Al-Qur'an, dia belajar jadi gini. Jadi orang harus gimana gitu. Nah, gitu. Jadi mau dibacain ayat kursi orang ge geus bisa gitu ayat kursi mah mesti sieun geus ngarti gitu nya. Jadi gitu. Gue juga ada cerita nih dari temen. Ini ceritanya di Sumedang. Udah lama daerah Tanjung Sari kalau nggak salah. Jadi dia tuh lagi tidur biasa tidur. Nah kan biasa tuh di kamarnya tuh ada bolong gitu. Bolong keparah lah ke atap. Parah. Kan gelap tuh. Jadi lagi tidur sambil ngeliatin bolong, terus tiba-tiba yang keluar gede gerak gondrong sok saya serangan anjing saya wanita ke aing goblok masuk deh anjing bener gue anjing itu serem aing ngebayangin anjing goblok ini kok kejadian yang serem banget anjing saya tuh ngomong sok saya serangan anjing enggak serangan wanita goblok anjing goblok banget itu yang serem sih. Terus ada lagi ini cerita urban legend lah. Jadi gue tuh kan waktu SMA tuh ada di sekolah yang kalau orang Bandung pasti tahu nih. Kalau orang Bandung pasti tahu di mana sekolah ini tuh terkenal dengan hantunya namanya Nancy. Dan ini jadi di depan sekolah gue tuh ada rumah makan Padang. Rumah makan Padang tuh katanya dulu tuh gak pernah buka sampai sampai jam 4 sore. Begitu dia buka sampai jam 5 sore, ternyata dia lagi di luar lagi nongkrong jadi ada jendela Belanda gitu, ada istilahnya ada cewek ngelambai tangan ke dia, terus dia loncat ke bawah, blek, udah gitu dia balik berdiri naik lagi ke atas. Naik bener-bener anjing kayak belum Conjuring ya gitu loh. Nah gini Wong, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita yang udah ngirim pertanyaan dari jauh-jauh hari, karena gue juga buka Q&A di Twitter. Kita langsung bacain aja. Anjing. Nih. Ya halus tidur. Ini sambil jaga lilin gua. Juga arisannya. Nih ada nih. Kalau having sex sama mereka tuh bisa nggak sih? Sama mereka gitu. Kalau bersetubuh sama mereka tuh bisa nggak sih? Ada sih beberapa kasus gitu yang pernah orang dengar gitu. Jadi bisa sih, cuma mereka yang ngerasain. Ini mah kasus yang dialamin sama saudaranya teman orang. Jadi dia tuh si keluarga dia tuh kayak pesugihan. Nah si jinnya tuh kan ada timbal balik. Nah timbal baliknya tuh si jin dibolehin buat itu sama istrinya.
Nah, dibolehin si istrinya keren banget suaminya anjing. di eta teh gini ada muat karasa da tingali juga naon moal ribu daripada numbalkeun jelema mah nya heuheuh tanu having sex teh. Iya benar Pak Sutrina gitu, si bapak sama si ibunya benar gitu. Cuma yang si jinnya juga ikutan, jadi yang ngerasain tuh jin juga ikutan, si itunya tuh ikutan. Jadi ikutnya tuh diraga si bapaknya gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi pas mereka lagi gitu terus nah si jinnya juga ikutan gitu. Oh gitu. Nah nggak lama dari itu hamil kan, si ibunya hamil, lahiran anaknya umur 5 tahun. Si anak itu tuh minta rokok, udah bisa ngerokok, udah bisa ngopi. Kalau nggak bisa ngopi marah dia. Oh iya. Jadi itu konsekuensi. Anjing. Jadi emang udah jadi anak tongkrongan dari umur 5 tahun. Udah jadi anak tongkrongan mana dia. Oke, jadi bisa berarti ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cuma ini mah ini pengalaman orang, cerita orang nggak bisa ngebenerin apa yang orang bicarain gitu kan. Nih ada lagi nih, apakah bisa hal gaib dijelaskan oleh ilmiah? Nah menarik nih. Nyambung sama metafisika tadi nih. Kan hal gaib itu kan sesuatu yang melebihi fisik, yang tadi kan metafisika. Jadi hal gaib itu udah masuk ke metafisika, sedangkan metafisika itu masuknya ke filsafat. Nah, kan di itu juga filsafat sama saintis itu udah beda kan, udah beda ruang gitu. Jadi nggak bisa hal gaib dipindahin ke ilmiah. Saintis. Berarti dasarnya kayak gini lah, kayak kita nentuin keberadaan Tuhan di saintis kan nggak bisa. Kayak keyakinan gitu. Orang nggak bisa maksa mana buat percaya tentang hal gaib gitu, karena itu masuknya ke keyakinan filsafat gitu. Lanjut ya. Lanjut. Banyak banget anjing. Jadi ada nih, apa akibat dari perjanjian sama makhluk lain? Anjing. Perjanjian sama makhluk lain. Satanis anjing. Salah satunya tadi ya kan yang tadi. Oh iya. Yang Pasutri. Oh itu perjanjian juga masuknya? Iya kan, itu si Pasutri itu kan minta kayak pesugihan gitu, pesugihan. Nah ketimbal baliknya itu. Timbal baliknya. Beda-beda sih tergantungnya. Ada yang misalnya tuyul bicara ngomongin tuyul bakal panjang lagi gitu. Ini mah buat ngontrak tuyulnya. Misalnya mana yang ngontrak tuyul gitu. Biasanya yang tuyul tuh minta timbal baliknya tuh. Yang minta tuyul tuh yang udah Pasutri juga. Jadi syarat utama buat ngontrak tuyul itu harus Pasutri kayak gini. Soalnya nanti si tuyul nanti bakal minta ASI sama. Oh iya. Makanya kan banyak nyusuin tuyul gimana rasanya anjing. Bukan ASI itu. Anjing. Bukan ASI susu, yang mereka isep tuh darahnya. Oh darah. Jadi makanya kelihatan si suaminya gemuk kan, banyak duit, istrina begeng. Oh gitu. Oke lanjut lagi ya. Atau rek lanjut ngomongin tuyul ya. Soal lo baik tuyul. Tuyul biru, ayat tuyul eta. Yang pernah baca tuh di buku kisah tanah Jawa. Anjing banyak banget anjing. Panjang lagi itu next time lah ya. Sesi berikutnya. Tuyul biru soalnya anjing, tuyul versi. Tetap Viking banget anjing. Kan ada nih ruh yang gentayangan. Nah itu tuh apa sih sebenarnya? Ruh sendirinya. Ruh itu kan tercipta saat kita lahir di dunia gitu. Nah kita di dunia juga punya kembaran kan. Namanya Jin Korin benar. Nah Jin Korin juga yang kembaran kita yang nanti jadi saksi buat di akhirat nanti, saksinya Jin Korin. Nah ketika kita meninggal gitu, kecuali yang meninggal ini mah yang meninggal wajar ya, meninggal wajar, roh itu bakal kembali ke alamnya, bukan kembali datang, kayak kembali ataupun melanjutkan ke alam berikutnya akhirat. Nah sedangkan Jin Korin tuh ada yang ikut, ada yang tetap. Jadi Jin Korin tuh bisa gini, tahu reinkarnasi. Nah, iya. Si Jin Korin, misalnya ini mah mana itu meninggal ya, goblok ya. Roh mana teh kayak itu Jin Korin mana teh ang didikannya orang karek lahir. Si Jin Korin teh bisa asup ke orang. Jadi orang teh make Jin Korin mana? Ruh orang gitu. Bisa gitu. Oh gitu. Aya Jin Korin anu. Jadi Jin Korin itu jahat atau enggak? Jin Korin terbagi 4 lagi. Anjing goblok. Aya merah, warna merah, kuning, putih, hidung. Emang jin tuh magic
ku hibiniu ya. Kan hafal kuntinya, tingkatan kunti. Tingkatan kunti paling tinggi itu kunti warna merah. Iya, kunti merah benar dengar tuh. Emang ada kunti kuning? Ada kunti kuning, biru yang paling berarti bawah. Itu si Sriwijaya lah ya. Kuning soalnya. Amun bodas itu. Bodas Arema. Arema bodas Pak. Biru itu. Jersinya bodas, goblok, jersinya putih anjing. Arema dia. Terus Lebih mana ya? kunti Viking. Oh, sih. Cetak Viking bisa. Yang paling bawah putih-putih. Paling bawah. Anu sok ngejailan. Itu mah kunti-kunti biasa lah ya. Kunti. Itu biasa sih zaman ini. Kasta itu mah jadi ngaharian wae manusia. Kalau di kota mah kuguan anu kunti beureum nu jarang ngaharian. Slow gitu. Slow. Masa kalian ngaharian nyambutnya mah. rehe anjing, berarti kunti bodas anjing. Rehe emang gitu enggak ada gitu. Asli kermaju. Kita misi datang sih. Cupu. Kedegalikan ya kedegalikan. Oh gitu. Ya semua. Ya pasti sih orang keur ngomong-ngomong kieu pasti. Cina katanya nggak bisa denger jurik tuh. Sorry. Distraksi. Nu penting mah mun urang ngomong-ngomong kieu pasti mengundang perhatian. Oh iya. Mun maneh ngomongkeun misalkan Nyi Rorio bisa wae sih. Kiduls itu second IG-nya Kiduls. Kergabut bisa datang ke dia. Oh, saya kergabut ke IG emang dia nggak SG. Kiduls anjing follow gerak. Lebih mana dia? Kunti biru. Seksi betul. Diizinkan aja iya tuh ya. Tapi kunti biru emang suka kelas nggak sama kunti orange? Tong diizinkan. Oh iya, si kelas taburan. Kita lanjut aja lah ya. Ayo lanjut. Nih anjing satu lagi nih, dua lagi nih sama ini. Nih ada nih. Mereka tuh butuh kekuatan nggak sih buat nunjukin diri? Kekuatan nunjuk Buat mereka. jadi penampakan buat Mereka. anjing aing aya. Butuh kekuatan nggak sih? Enggak sih kan emang bukan kekuatan sih apa sih? Energi. Bukan kayak kemampuan lagi. Emang kemampuan mereka bisa nunjukin eksistensinya mereka gitu. Iya mereka butuh ngeluarin energi gak, maksudnya mereka tuh butuh kayak harus level sekian baru mana bisa nunjukin diri, baru bisa melakukan penampakan, baru bisa melakukan apalah itu. Kalau itu mah nggak tahu soalnya aing bukan bangsa mereka. Cuma kalau orang gitu, kalau orang mau merasain mereka, orang lempar energi. Lempar energi itu jadi gimana sih? Jadi kan iya, parah. Anjing kayak bisa babi aing mati. Anjing babi aing mati goblok. Aing kerja di Galilin sebenarnya dari tadi teh. Oh, itu kerayan gitu. Investasi biasa. Terus Mun orang mah lirina mah kayak lilin. Kita lanjut ya. Jadi nah tadi rek jaret kan energi. Lempar energi itu maksudnya gimana? jika orang teh kan energi, orang disebarkan misalnya orang nyebarkeun di ruangan dia tah misalkan di itu teh si energi orang teh jika kapantul teh ini karasa teh berarti di itu aya energi gitu, energi di lain jika fase detektor lah ngan ieu mah makena energi gitu. Oh oke. Ya kalian ngerti lah pokoknya. Jadi Buat tell me. Buat gitu teh tapi urang ge kan ngeluarin energi si energi teh mun urang beakeun energi capek lulus ya. Mata lulus kayak beres olahraga atau gimana? Beres olahraga, beres lari, beres melakukan aktivitas gitu pada. Ya udah, kalau mana pengen sispek mah kayak gitu aja terus. Iya, beres sispek. Oh, siap. Nih kita pertanyaan terakhir. Kalau orang yang nggak percaya bisa kerasukan nggak sih? Kerasukan. Ini udah dijawab ya karena ya bisa nggak sih? Coba. Nggak percaya akan adanya mereka. Dikerasukan atau dirasukin? Bedanya apa emang kerasukan dan Kalau dirasukin mah bisa aja. Misalnya fokus, mana cuma disuruh fokus doang. Orang narik energi dia buat masukin ke tubuh mana. Oh itu bisa aja. Tapi kalau tiba-tiba zelep nggak bisa. Kalau misalnya, kalau tiba-tiba kerasukan tuh berarti kan tiba-tiba mereka yang pengen masuk. Mereka masuk kalau pemikiran kita juga lagi kosong gitu. Jadi bisa nggak? Kalau yang kerasukan deh, bukan dirasuki. Kerasukan sih enggak kayaknya. Enggak sih. Enggak tahu kita enggak tahu lagi. Kalau menurut orang mah enggak, tergantung kondisi si anaknya. Tergantung kondisi. Misalnya dia lagi banyak beban pikiran, dia ngelamun, walaupun dia nggak percaya sama yang kayak gituan. Kalau kerasukan mah orang yang lagi ngelamun, orang yang pikirannya kosong itu bakal masuk.
Walaupun nggak percaya. Kalau masalah lihat penampakannya, nah itu baru bisa ngaruh. Soalnya ada beberapa orang yang melihatnya tuh karena dia percaya, karena itu tuh hasil print out dari pemikiran dia gitu, si visual itunya. Nah kecuali kan orang ini kan nggak percaya, nggak punya pemikiran apa-apa tentang mereka, jadi nggak punya visualnya gitu. Kalau misalkan gue print outnya Miyabi, bakal jadi Miyabi. Miyabi, kuntilan ya. Serius? Enggak serius. Gitu. Tapi kadang iya oke sih nah. Asa can kajawabnya nu roh gentayangan. Oh belum ya, itu belum anjing. Malah kunti anjing. Kita lanjut. Ini dulu aja deh. Kita lanjutkan aja kadinya. Oh, oke, yang roh gentayangan dulu ya. Kan meninggal tadi. Tadi tuh Jin Korin. Ini meninggalnya yang wajar. Yang wajar. Jin Korin. Misalnya orang teh kan mana misal lagi. Mana meninggal, roh mana udah ke akhirat gitu. Jin Korin masih kemana-mana gitu lah. Orang datang ke rumah mana ngelayat gitu ya, ngelayat atau apalah, lihat sosok mana orang tuh. Nah itu tuh bukan roh, itu antara Jin Korin sama emang jin yang lagi usil lah niruin muka mana gitu. Ada dua kemungkinan itu. Atau katanya adalah gitu, kalau kata si Om Hau kisah tanah Jawa nih anjing. Dalam bidang metafisika tuh ada namanya retrokognisi anjing. Dimana ketika apa yang mana lakukan seperti ini, misalkan kita ngelakuin kayak lagi ngerokok atau apa, itu keserap sama bidang-bidang yang ada di sekitar kita energi itu. Jadi ketika kita cabut udah meninggal, nah energi-energi yang ada di sekitar itu tuh membuat membuat visual itu. Itu retrokognisi anjing. Ayo kan kita loba lah pendapat ngaran lagi filsafat kan. Banyak pendapat, nggak ada penelitian saintis. Jadi makanya orang nggak bisa nyuruh mana percaya apa yang orang ngomongin gitu. Karena setiap pandangan orang pasti bakal beda-beda gitu. Oke. Nah balik lagi ya yang tadi, misalnya orangnya yang nggak normal. Iya, yang meninggalnya nggak normal, nggak wajar kayak bunuh diri. Paling parah tuh bunuh diri itu tuh di akhirat juga udah nggak diterima. Jadi emang ya kata siapa tadi Om Hao ya, kata dia juga yang bunuh diri mah rohnya juga nggak diterima gitu sampai akhir-akhirnya dia tuh luntang-lantung ya di sini. Yang meninggal penasaran bunuh diri itu rohnya mah emang bener masih di sini gitu. Soalnya mau kesana, soalnya kan yang bunuh diri mah belum waktunya dia mati, cuma dia udah ngedahuluin gitu. Gitu. Jadi ngapain kesana kan belum diterima. Jadi begitu udah waktunya mati mah mereka bisa diterima. Bisa jadi. Bisa jadi tapinya. Kata Om Hao juga sampai akhir kiamat juga belum tentu mereka diterima. Keren. Tadi pertanyaan terakhir udah kejawab belum sih? Yang mana sih? Anjing. Lagi. Pertanyaan tentang bisa nggak sih kesurupan yang nggak percaya? Udah tadi. Udah ya. Jadi intinya nggak bisa. Tergantung kondisi anaknya. Tergantung kondisi. Kalau dia, misalnya kesurupan kan tergantung pemikiran anak. Kalau emang lagi kosong banyak pikiran, dia itu gampang masuk. Gitu. Kecuali kalau lihat penampakan, nah itu baru ngaruh yang kayak tadi. Nah, Wong, ini udah di ujung acara nih, udah di ujung akhir lah, udah di akhir podcast. Ada nggak sih pesan dari Maneh buat? Tapi mau nanya. Oh, boleh. Mau nanya. Jadi ya untuk Mr. Wong, apa sih yang kita rasain gitu ketika kita melakukan mediasi dengan makhluk itu? Jadi kita teh, apakah ruh kita teh berpindah dulu keluar badan kita gitu, kemudian ruh kita yang gentayangan atau gimana? Mediasi atau ya, bisa, kesurupan gitu ya? Ya semacam gitu. Nyimpleng. Oke. Sekarang kita udah di penghujung acara. Bang, dijawab. Enggak Terima kasih. Soalnya Maneh nggak ngomong di Twitter sih. Oh iya. Harus ngomong di Twitter. Twitternya saya lah. Oke, sekarang di luar. Ya udah, kita closing aja. Malu sendiri anjing. Malu sendiri. Ya, Om, ini kita udah di penghujung acara. Ada pesan nggak sih buat ini yang nonton atau buat semua orang lah? Boleh. Pesan buat apa? Pesan apa aja, mau pakai maskernya jangan lupa. 3M. Anjing naon 3M. Mandi. Maneh atau jangan Maneh. Aing jarang mandi.
mandi teh mun keur butuh. Nah tadi pesan lu? 3 ya ada enggak pesan? Ada enggak pesan buat penonton? Dalam hal apa? Apapun. Ya dalam hal seperti inilah kayak mana teh harus percaya atau apapun. Ya seperti yang aing kata orang tadi ucapin, semua yang orang ucapin tuh belum tentu benar gitu. Orang hanya ngucap memberi sesuatu yang emang orang tahu gitu. Tapi bukan yang benar gitu, nggak tahu benar nggak tahu nggak, itu mah kayak kepercayaan orang gitu kan. Filsafat mah gimana kepercayaan kalian masing-masing, mau itu percaya atau enggak juga terserah kalian gitu. Aing cuma sharing apa yang orang tahu gitu. Okay. Nah buat kalian yang lagi apa ya Jadi krunya amatir aja. ya gitulah, buat kalian yang apa yang lagi belajar ilmu, jangan carilah ilmu yang baik-baik aja, cari yang jalan yang baik, jangan yang sesat-sesat gitu. Kalau kalian lagi dalam kesusahan, minta izin sama bantuannya cuma sama Allah aja, jangan yang lain gitu. Gitu ya, siap. Nah, oke. Ini udah akhir nih dari Nguwong edisi first anjing. Edisi first naon anjing. Edisi pertama, Nguwong edisi pertama. Jangan lupa terus tonton ya. Oke, dadah.